Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada pagi hari ini kita ketemu lagi di sini. Tempat kita ini sekitar jam 7 pagi ya bro. Masih terlihat gelap karena mendung bro. Tempat kita bisa dibilang alhamdulillah setiap hari hujan. Tapi kita selalu waspada karena di musim hujan di tempat kita ini serangan penyakit biasanya sering muncul. Berbeda dengan tempat kawan-kawan kita sekalian seperti di Jawa atau Lampung yang tidak ada hujan ataupun di Aceh. Jadi kita syukuri saja pada setiap cuaca yang berubah-ubah. Yang penting kita mensiasatinya. Bagaimana tanaman cabai kita bisa berkembang maksimal. Perawatan musim hujan dan perawatan musim kemarau itu berbeda-beda ya bro, tergantung dari bagaimana kita mengatasinya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membagi tips dan pengalaman lagi bagaimana cara kita yang selalu kita lakukan untuk mengatasi ataupun mengobati dari keriting. Karena seperti saya bilang sebelumnya, keriting tanaman cabai itu pasti kita temui. Tidak ada yang namanya tanaman cabai itu, yang pengalaman saya kita tidak menemukan tanaman cabai itu keriting satupun. Itu pasti ada tanaman cabai kita, baik itu 1, 2 ataupun banyak, itu keriting. Jadi tergantung bagaimana cara kita mengatasinya, apakah dicabut, apakah disembuhkan, apakah bagaimana selanjutnya. Ikuti saja cara kita melakukan ataupun pencegahan ataupun mengobati keriting pada tanaman cabai. Di sini ada yang keriting seperti ini. Oke, di sini ada yang keriting seperti ini. Cara kita selanjutnya untuk part 3 ini yaitu kita lakukan perempelan tunas seperti ini bro. Kita buang semua tunas, baik itu yang kecil maupun yang besar, kita buang semua tunasnya. Nih, kita buang semua tunasnya. Jadi tujuan kita membuang semua tunas yang ada di ketiak daun tanaman cabai kita yang terserang keriting seperti ini, supaya nutrisi yang ada ataupun yang diserap oleh perakaran tanaman itu fokus dia ke pupusnya ataupun ke pucuk daun tanaman cabai kita. Jadi supaya tidak berbagi nutrisi ke tunas air yang ada di setiap ketiak daun, yang mana nanti bisa memperlambat dari pembukaan pupus baru atau pucuk baru dari tanaman cabai kita. Jadi seperti itu logikanya ya bro. Dan ini selalu saya lakukan pada setiap mengatasi tanaman cabai yang keriting. Selain dari kita mengatasinya secara kimia, kita juga melakukannya secara manual seperti ini dengan pembuangan tunas air. Seperti itu ya bro. Kalau seandainya ada tanaman cabai kita yang pupusnya sudah keriting ataupun gejala keriting, kita lakukan pembuangan. Ini ada satu lagi, ini lihat di sini. Kita rawat ini bro, karena pada usia 15 hari setelah tanam ini ataupun 17 hari setelah tanam, itu tidak memungkinkan lagi untuk disisip karena tanaman cabai kita sudah cabang seperti itu. Termasuk telat ya bro. Jadi kalau seandainya banyak, baru kita lakukan dicabut supaya tidak merugikan kita. Dan kalau seandainya 1-2 kita rawat saja bro, insya Allah nanti ini bisa produksi normal maksimal, tergantung bagaimana kita merawatnya secara kimia dan juga manual. Ikuti saja video kita selanjutnya bagaimana pengalaman pribadi kita dalam mengatasi hal tersebut. Dan seperti itu caranya ya bro. Kita buang semua ketiak daun. Ini tunasnya seperti ini kita buang, supaya fokus nutrisi yang terserap oleh tanaman ke pupus melalui akar, diserapnya melalui akar, fokus ke pupus. Dan kalau seandainya kita spray dari daun juga, nutrisi yang terserap di daun bisa fokus juga ke pucuk ataupun pupus daun dari tanaman cabai kita. Jadi seperti itu.
Mudah-mudahan video kita ini bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi khususnya pemula, yang mana cara kita ini selalu kita lakukan. Kita tidak bikin video yang tidak kita lakukan, karena itu bisa saja dibilang secara hoax, bohong ya bro. Kalau kita bikin video yang tidak kita lakukan, itu namanya pembohongan. Berbohong itu dosa. Jadi kita lakukan semua yang kita lakukan menurut kita rasanya bermanfaat, ada hasilnya yang lebih baik, nah itu yang kita bikin videonya. Oke. Di usia cabai kita sekarang yaitu 17 hari setelah tanam bro. Jadi seperti ini semuanya. Oke. Sudah kita pasang tali untuk menghemat lanjaran, kita pasang tali di tengah seperti ini. Diikuti saja next videonya bagaimana cara kita menghemat lanjaran. Oke, jadi cukup sekian bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan membagi ilmu dan pengalaman. Cukup sekian, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.